Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengunci jodoh mantan agar gak bisa menikah dengan orang ketiga dan hanya bisa menikah denganmu. Ini pertanyaan yang sering disampaikan, juga pertanyaan yang ada di dalam semua benak orang yang dikhianati mantannya demi orang ketiga. Bisa nggak sih kita mengunci jodoh mantan agar dia tidak bisa menikah dengan orang ketiga, tidak bisa menikah dengan orang lain, ya, agar ia hanya bisa menikah dengan kita. Kalau dia tidak mau dengan kita, maka dia tidak bisa menikah selamanya. Nah, itu pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita. Kira-kira apakah kita bisa melakukannya? Nah, menarik ya, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang bisakah kita mengunci mantan ya, atau mengunci jodohnya mantan agar ia gak bisa menikah dengan orang lain? Kita tentu tidak bisa melakukannya karena yang namanya jodoh ya, takdir, rezeki, apapun itu adalah kekuasaan Allah. Tetapi kita bisa memintanya kepada Allah. Ya, kita bisa berdoa dan memohon kepada Allah agar jodoh mantan ini terkunci. Dia tidak bisa menikah kecuali menikah dengan kita. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau memang ternyata mantan ini bukan jodoh kita kan, jodohnya memang orang ketiga, terus bagaimana? Nah, itulah fungsinya. Kenapa? Walaupun takdir itu sudah digariskan, sudah ditentukan, tetapi manusia tetap diberikan kesempatan untuk bisa mengubah takdir itu melalui jalan yang namanya doa. Maka kalaupun mantan memang ditakdirkan bukan jodoh kita, jodohnya orang ketiga, ini sering kita bahas nih, dengan berdoa ya, Allah kabulkan, takdir akan berubah. Dari tidak berjodoh, mantan menjadi jodoh kita. Dan ketika kita berdoa, memohon kepada Allah agar mantan dijadikan jodoh kita selamanya dunia akhirat, agar kita menjadi satu-satunya jodoh mantan. Manusia itu bisa saja berjodoh dengan beberapa orang. Misal seorang laki-laki, dia berpoligami, istrinya misal 2, maka jodohnya 2 orang. Artinya jodohnya ada 2. Seorang wanita juga bisa begitu. Dia menikah dengan seorang laki-laki, kemudian bercerai. Itu jodohnya sudah 1 ya. Sudah 1 orang. Jodohnya berapa lama? 3 tahun misal ya, berjodoh selama 3 tahun. Itu jodohnya yang pertama. Kemudian dia ketemu lagi dengan laki-laki lain dan menikah. Ya, jodohnya sudah 2 kan? Nah, ini pertanyaannya, jodoh yang kedua ini bertahan berapa lama? Nah, jadi manusia bisa saja berjodoh dengan lebih dari 1 orang. Karena itu kita memohon kepada Allah agar kita menjadi satu-satunya jodoh mantan. Ya, jadi ya cuman kita.
Tidak ada lagi yang lain. Dia hanya bisa menikah dengan kita. Kita mohon kepada Allah agar itu terjadi. Ya, maka ketika Allah kabulkan, takdir berubah. Mantan yang ditakdirkan berjodoh dengan orang ketiga, ya, takdir berubah menjadi berjodoh dengan kita. Mantan yang ditakdirkan, misal punya 2 jodoh, ya, takdir berubah. Mantan punya 1 orang jodoh saja, yakni kita. Dia tidak bisa menikah kecuali dengan kita. Jadi selama kita mau berdoa, takdir itu bisa berubah. Karena yang bisa mengubah takdir satu-satunya adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Karena itu terus berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar jodoh mantan terkunci dan mantan hanya bisa menikah dengan kita, dan kita adalah satu-satunya jodoh mantan selamanya seumur hidupnya, menjadi satu-satunya jodoh mantan dunia akhirat. Demikian, semoga doa Anda terkabul. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.